Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di kelompok 1 sendiri ada 3 anggota, yakni yang pertama ada saya sendiri, Nur Habibi Hidayatullah, NBI 1461635, terus Rizkia Agustin 1461745, dan Septiana Nabita 1461760. Oke, mari kita mulai. Yang pertama yakni kita bahas tentang topik-topik yang akan kita presentasikan di sini, yakni SVS atau Service Value System. SVS sendiri yakni visualisasi dan pembentukan sistem nilai layanan dalam suatu organisasi merupakan kebutuhan esensial lingkungan bisnis modern. ITIL 4 mempertimbangkan Service Value System atau SVS yang menggambarkan representasi berbagai aset layanan atau komponen dan aktivitas organisasi di sepanjang siklus hidup layanan. Secara keseluruhan, Service Value System atau SVS yang digambarkan dalam ITIL harus memfasilitasi dan menekankan pada integrasi dan koordinasi di seluruh aliran nilai layanan dan harus memberikan arahan kepada organisasi melalui pendekatan yang kuat dan terpadu. Dengan mempertimbangkan kebutuhan akan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, maksud kami, dan kemampuan beradaptasi oleh organisasi untuk memungkinkan keberlanjutan dan konsistensi. Nah, di Service Value System itu sendiri terdiri beberapa komponen, yakni guiding principles atau prinsip-prinsip panduan prinsipil kalau di bahasa Indonesia ini. Yang kedua adalah governance atau tata kelola. Yang ketiga yakni service value chain atau rantai nilai layanan. Yang keempat, practices atau latihan-latihan mungkin. Dan yang terakhir yakni continual improvement. Ya, yang terakhir continual improvement. Oke. Yang pertama kita bahas tentang guiding principle atau panduan prinsipil. Untuk memastikan pemahaman bersama, menetapkan pendekatan umum untuk manajemen layanan di seluruh organisasi dan membuat keputusan dan tindakan organisasi yang sesuai. Prinsip paduan ITIL memberikan panduan yang diperlukan. Prinsip-prinsip panduan ini menciptakan fondasi yang diperlukan untuk membangun budaya dan perilaku di seluruh organisasi, yaitu pengambilan keputusan strategis dalam operasi sehari-hari. Di guiding principles atau panduan prinsipil ini ada beberapa prinsip panduan, yakni yang pertama fokus on value atau fokus pada nilai. Yang kedua, start where you are, mulai dari mana Anda berada. Nomor 3, progress iteratively with feedback, lanjutkan disertai feedback. Keempat, collaborate and promote visibility, kolaborasi dan promosi visibilitas. Yang kelima, think and work holistically. Dan yang keenam, keep it simple and practical,
Yang terakhir, optimize and automate atau optimasi dan otomatisasi. Oke, yang pertama, fokus on value. Saat berfokus pada nilai, langkah pertama adalah mengetahui sikap customers dan stakeholders. Selanjutnya, penting untuk memiliki pemahaman tentang value dari perspektif konsumen. Hal ini berguna untuk mengetahui keinginan konsumen. Berikutnya, nomor 2 yakni start where you are atau mulai di mana Anda berada. Saat melakukan maintenance, tidak perlu menghapus apa yang telah Anda kerjakan dan membuat sesuatu yang benar-benar baru. Hal ini hanya membuang-buang waktu dan biaya serta kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan apa yang ada. Keputusan tentang bagaimana melanjutkannya harus didasarkan pada informasi yang seakurat mungkin. Berikutnya nomor 3 yakni progress iteratively with feedback atau lanjutkan disertai dengan feedback atau umpan balik yang diterima. Kerjakan tugas secara beruntun dan tidak mengerjakan pekerjaan sekaligus, dengan mengatur pekerjaan menjadi bagian yang lebih kecil. Hal ini bertujuan agar pekerjaan selesai dengan maksimal dan tepat waktu. Dan yang nomor 4 yakni collaborate and promote visibility. Kontribusi untuk peningkatan stakeholders di setiap tingkat harus dipahami. Demikian pula metode yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan mereka. Penting untuk melibatkan stakeholders dan memenuhi kebutuhan mereka di semua tingkatan. Menentukan jenis, metode, dan pesan merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi. Nomor 5. Think and work holistically. Mengambil pendekatan holistik untuk manajemen layanan termasuk membangun pemahaman tentang bagaimana semua bagian organisasi bekerja bersama secara terintegrasi, termasuk memiliki visibilitas tentang bagaimana permintaan ditangkap dan diterjemahkan menjadi output. Dalam sistem yang kompleks, perubahan satu elemen dapat berdampak pada elemen lain dan jika memungkinkan, dampak ini perlu diidentifikasi, dianalisis, dan direncanakan. Nomor 6. Keep it simple and practical. Selalu gunakan jumlah langkah minimum yang mencapai tujuan. Pemikiran berbasis value harus digunakan untuk menghasilkan solusi praktis yang memberikan hasil yang berharga. Jika suatu proses, servis, atau tindakan gagal memberikan nilai atau menghasilkan hasil yang berguna, maka harus dihilangkan. Aturan harus dapat digunakan untuk menangani pengecualian secara umum. Penting untuk menjaga manajemen layanan tetap sederhana dan praktis. Nomor 7. Optimize and automate. Optimasi biasanya mengacu pada penggunaan teknologi untuk melakukan langkah atau rangkaian langkah dengan benar dan konsisten dengan intervensi manusia yang terbatas atau tanpa campur tangan manusia. Namun dalam bentuk yang paling sederhana, otomatisasi juga dapat berarti standarisasi dan penyederhanaan tugas manual. Efisiensi dapat sangat ditingkatkan dengan mengurangi keterlibatan manusia
untuk berhenti dan mengevaluasi setiap bagian dari suatu proses. Ini termasuk menghemat biaya organisasi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan pengalaman karyawan. Selanjutnya adalah governance. Tata kelola adalah kerangka kerja formal yang menyediakan struktur bagi organisasi untuk memastikan bahwa ada sarana bagi organisasi untuk menetapkan arah dan kendali, menyelaraskan strategi IT dan strategi bisnis, merupakan kebutuhan esensial yang dipenuhi dengan pembentukan struktur tata kelola formal, baik di tingkat organisasi dan IT. Melalui kerangka yang dibentuk secara formal, organisasi dapat mencapai strategi dan tujuannya dengan menghasilkan keputusan organisasi untuk menerapkan aplikasi SDM akan dibuat berdasarkan arahan yang ditetapkan oleh organisasi untuk mencapai keunggulan bisnis melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini adalah ITIL governance. Lingkungannya adalah direct, evaluasi, dan monitor. Nah, yang selanjutnya ada service value chain. Merupakan rantai nilai layanan. ITL menyediakan model operasi untuk pembuatan, pengiriman, dan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Ini merupakan model fleksibel yang mendefinisikan 6 aktivitas utama yang dapat digabungkan dengan banyak cara, membentuk beberapa aliran nilai. Rantai nilai layanan cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan berbagai pendekatan, termasuk Dev, UPS, dan TI terpusat, guna memenuhi kebutuhan manajemen layanan multimoda. Adaptasi rantai nilai memungkinkan organisasi untuk bereaksi terhadap tuntutan yang berubah dari pemangku kepentingan mereka dengan cara yang paling efektif dan efisien. Selama tahun 1985, rantai nilai mengacu pada urutan aktivitas atau proses yang dilakukan organisasi untuk memberikan nilai, melakukan layanan atau produknya kepada pelanggan atau konsumen. Nah, yang selanjutnya ada gambar dari sistem value chain. Oke, selanjutnya ada practice. Practice merupakan seperangkat sumber daya organisasi yang dirancang untuk melakukan pekerjaan atau mencapai tujuan. Sumber daya ini dikelompokkan ke dalam 4 dimensi layanan, yaitu ITL SFS meliputi General Management Practice, Service Management Practice, dan Technical Management Practice. Asal muasal praktis tersebut adalah sebagai berikut. 14 praktis manajemen umum telah diadopsi dan diadaptasi untuk manajemen layanan dari domain manajemen bisnis umum. Yang selanjutnya ada 17 praktis manajemen layanan telah dikembangkan dalam manajemen layanan dan industri ITSM. Dan yang terakhir ada 3 praktis manajemen teknis telah diadaptasi dari domain manajemen teknologi untuk tujuan manajemen layanan dengan memperluas atau mengalihkan fokus mereka dari solusi teknologi ke layanan TI. Selanjutnya ada continual improvement. Peningkatan layanan berkelanjutan berfokus pada peningkatan
dengan meningkatkan efisiensi, memaksimalkan efektivitas, dan mengoptimalkan biaya layanan, sumber daya, dan praktis manajemen layanan TI yang mendasarinya. Hal ini dapat dipastikan melalui identifikasi peluang peningkatan secara terus-menerus sepanjang siklus hidup rantai nilai layanan dan layanan. Tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan kembali layanan TI dengan kebutuhan atau permintaan bisnis yang terus berubah, dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan peningkatan layanan TI yang mendukung proses bisnis. Perbaikan berkelanjutan harus melihat pada peningkatan efektivitas proses, efisiensi, dan efektivitas biaya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.